Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Lazis. Hari ini saya bersilaturahim ke daerah Wonogiri yang lumayan jauh dari Solo ya. Hari ini saya bertemu dengan orang yang istimewa di Amil Lazis Jateng di cabang Wonogiri yang bernama Mbak Ning, biasa disapa Mbak Ning. Kalau nama lengkapnya malah saya nggak tahu. Nama lengkapnya siapa? Sri Ningsih. Oh, namanya Sri Ningsih. Saya pikir Ning Wahyuni. Nyata Sri Ningsih. Nah, beliau ini sebagai seorang pimpinan cabang Lazis Jateng cabang Wonogiri, sebagai pimpinan dan juga merangkap kadang sebagai pemberdayaan, kadang merangkap juga sebagai fundraising. Ya, semuanya. Ya, semuanya kecuali keuangan. Ya, kecuali keuangan. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa saja. Beliau ini punya pengalaman yang sangat luar biasa ke daerah-daerah pelosok di Wonogiri. Nah, cerita apa saja sih yang akan diceritakan oleh Mbak Ning? Langsung saja. Assalamualaikum Mbak Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Geget di Wonogiri. Oh ya. Keadaan seperti ini ya, panas. Ya. Perjalanan jauh tadi. Terus ada kesan apa datang ke sini? Dari apa ya? Ini udah berapa tahun Lazis yang di Wonogiri? Lazis di Wonogiri berdiri sejak Juni 2013. Ya, saat itu diprakarsai oleh Salimah. Waktu itu ada rapat koordinasi perwakilan wilayah pengurus wilayah Jawa Tengah Salimah di Sukoharjo dan Wonogiri diundang. Kebetulan yang datang itu ketua PD Salimah Wonogiri sendiri, yaitu Ibu Kurnia Listiarini, yang saat itu juga dihadiri oleh Bapak Sakidi, Ustadz Sakidi, yang saat itu memperkenalkan Salimah dengan Lazis Jateng. Iya, mengingat potensi di Wonogiri ini sangat besar nggih untuk potensi zakat dan juga penerima manfaat mustahiknya itu juga banyak. Jadi ada potensi yang harus digali dari zakat dan juga pemberdayaan untuk Wonogiri. Nah, dari pengalaman itu maka Ketua PD Salimah Wonogiri memprakarsai anggotanya Salimah melalui Lazis Jateng ini agar kita bisa bersinergi antara Salimah Wonogiri dengan Lazis Jateng. Yang saat itu kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Ketua Yayasan Al-Ihsan Bapak Sakidi dengan PD Salimah. Kemudian pada bulan Juni didirikanlah Lazis Jateng di Wonogiri sebagai kantor layanan. Ya. Kalau selama ini yang permasalahan apa sih yang krusial di daerah Wonogiri? Apa hanya kayak kemiskinan atau mungkin kan Wonogiri itu terkenal kalau apalagi sekarang kan musim kemarau, terkenal dengan kekeringan. Apa hanya cuma kekeringan itu atau ada sebenarnya ada permasalahan yang lebih masalah kalau selama ini yang jenengan alami? Iya, kalau kekeringan itu seperti sudah tradisi ya di Wonogiri itu, walaupun dari berbagai pihak, dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sendiri juga sudah banyak berupaya untuk mengentaskan dari tradisi kekeringan itu setiap tahun, tapi usaha itu masih terbatas dan belum bisa maksimal. Jadi kekeringan di Wonogiri masih seperti yang kita lihat saat ini. Masih saya sendiri sebagai pengurus Lazis itu masih ada permintaan bantuan air itu masih ada, dan sebenarnya itu bukan jalan keluar permanen ya, untuk kita sebagai lembaga amil zakat itu memberikan bantuan air bersih seperti yang setiap tahun kita lakukan. Berarti kalau kayak bantuan tangki air itu sebenarnya tidak memberikan solusi ya? Iya, itu bukan solusi permanen menurut saya. Harusnya kita bisa menggali potensi alam di situ, seperti
misalnya Praci, Eromoko itu kan ada ruang-ruang yang sekarang sebenarnya sudah mulai digali juga. Sekarang sudah mulai, tapi belum mencukupi seluruh masyarakatnya. Jadi untuk bantuan air yang berupa mengirimkan berupa tangki-tangki air itu masih harus kita perbantukan di sana. Kalau untuk seperti yang Mas Geget sampaikan tadi, kemiskinan itu ya sebagian masyarakat Wonogiri masih mengalami kemiskinan. Makanya dari kemiskinan masyarakat itu Lazis membuka cabang di Wonogiri, bersinergi dengan Salimah tadi. Berarti udah tadi berapa tahun? 7 tahun? Lazis berdiri di Wonogiri sudah dari Juni 2013. Jadi berarti 7 tahun. Iya, 7 tahun. Dari 7 tahun itu kan ada mungkin ke daerah pelosok ya mungkin ya, pas penyaluran. Nah, itu pengalaman apa sih yang perlu yang menurut jenengan mungkin ada salah satu mungkin yang diceritakan atau mungkin buat motivasi, atau emang sebenarnya itu Lazis cuma hanya membantu di awal tapi ternyata ada permasalahan lain di daerah pelosok tersebut ya? Iya, ada itu Pak. Seperti yang kita tahu nih, lokasi di Wonogiri itu berupa pegunungan, dan dari pusat kota itu jaraknya sangat jauh. Seperti saat ini kan posisi kita itu masih di kota Wonogiri. Kota Wonogiri dari Solo kan jadi kan bisa menjangkau 1 jam. Tapi dari kota Wonogiri ini nanti kalau kita mencapai ke daerah pelosok ada yang sampai 2 jam. Jadi kondisi geografisnya Wonogiri itu yang memang gunung, jalannya juga berkelok-kelok, jauh dari perkotaan. Kalau untuk pengalaman kita pemberdayaan ke daerah, maksudnya kita mendistribusikan bantuan ke daerah itu ada di sebuah daerah ya, di Eromoko. Itu memang kondisinya masyarakatnya masih ada yang di bawah garis kemiskinan, ada, terus kekurangan air bersih juga, kekeringan. Kalau dulu saya itu kan pernah dengar katanya itu di Wonogiri itu ada daerah yang masih belum tersentuh oleh listrik, masih ada ya? Oh iya, itu daerahnya memang sangat pelosok sekali, nggak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4, nggak bisa. Bisanya kendaraan roda 2, dan itu pun kalau musim penghujan nggak bisa sama sekali. Nggak bisa lewat? Nggak bisa lewat. Kalau musim penghujan, motor metik itu nggak bisa lewat. Berarti kayak karena khusus untuk ya, off-road itu ya? Iya, karena melewati sungai. Dia melewati sungai. Belum lama ini kan kita juga menyalurkan bantuan daging kurban ke sana. Saat ke sana alhamdulillah musim kemarau, jadi masih bisa dijangkau dengan motor. Tapi sampai saat ini ya masih belum mana? Belum ada listrik itu? Kalau listriknya ada, tapi dari desa sebelah dengan menyambung kabel itu sampai daerah itu. Nah di daerah itu juga dari 15 KK yang ada di situ, tapi kita tidak membedakan. Waktu kita datang ke situ kita tidak membedakan apa agamamu, itu semua kita beri bantuan. Kalau harapan saya sih kalau Lazis mau memberi perhatian, kita selain memberikan bantuan berupa materi, kita juga ingin memberikan bantuan seperti Lazis itu mengirimkan dai seminggu sekali lah ke sana, memberi kajian, menguatkan iman di situ. Dan kebanyakan kan di situ usianya sudah sepuh karena anak-anak yang tadinya di situ setiap lulus sekolah kan sudah merantau. Setelah merantau mereka tinggal di perantauan, ditinggal orang-orang tuanya di situ. Ya masih ada yang bertahan sekarang juga, anak-anaknya masih ada yang sekolah di situ. Untuk menuju sekolah mereka juga harus jalan kaki. Berangkat dari rumah ke sekolah itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya. Saat itu relawan kami, saya sendiri juga ikut ke sana, ketemu dengan penduduk sana yang masih sekolah. Saya tanyakan, sekolah berangkat jam berapa Mbak? Saya berangkat jam 5 Bu, jalan kaki. Terus kalau hujan apa nggak takut basah, pakaiannya kotor? Kalau hujan, sepatu itu dimasukkan
Tas. Jadi dia nyeker sampai nanti dekat sekolahan baru cuci kaki, sepatunya dipakai. Itu SD atau SMP? Itu SMP, SMA. SMP, SMA? Iya, kebanyakan lulus SMP sudah nggak melanjutkan, tapi yang berbicara dengan saya anak SMA, sudah masuk SMA. Itu satu daerah ya? Satu dusun. Oh, satu dusun? Iya, satu dusun, satu RT. Berarti satu dusun aja dah permasalahannya sangat kompleks ya? Iya. Terus saya tanyakan, terus kalau ada orang sakit gimana? Saya kan pernah kalau mendadak sakit, orang mau melahirkan, ya kalau ada orang sakit ditandu, kalau memang sudah nggak bisa pegangan motor gitu, ditandu. Tapi ada yang punya motor sana? Ada yang punya motor. Kalau yang sepuh-sepuh itu nggak. Sampai stempel RT, waktu saya mengantarkan bantuan ke sana itu, stempel RT itu nggak punya. Saya kan minta nggak untuk bukti punya penyaluran. Atau nggak tahu? Saya kan mengantarkan bukti penyaluran di sana. Saya minta bukti nanti yang akan kami laporkan di bagian keuangan gitu kan. Saya minta stempel sama tanda tangan RT. RT-nya menyampaikan, aduh stempelnya itu nggak tahu kemana, ketinggalan di kelurahan atau di mana kan. Ya. Namanya juga orang pon sepuh, RT-nya juga sudah sepuh. Situ. Kalau komoditas di sana sayur-sayuran. Mereka menanam kangkung, kacang panjang, jagung, nah itu dijual ke pasar. Tapi kalau untuk kekeringan? Kalau yang daerah ini kekeringan nggak mengalami kekeringan. Oh, nggak mengalami. Ya, waktu saya ketemu sempat mereka itu mengeluh tanamannya dimakan kera. Itu ada hewan liar. Ya, ada hewan liar. Singkong nggak panen. Biasanya Wonogiri kalau musim kemarau seperti ini gaplek. Musim gaplek, tapi dia nggak bisa gaplek. Nanam jagung juga nggak panen karena belum tua. Sebelum tua, jagung itu sudah didahului monyet-monyet liar itu yang merusak tanaman warga. Sudah diambilin itu? Iya. Sudah diambilin. Jadi satu dusun ya? Satu dusun. Ada 15 kakak. Satu dusun 15 kakak. Yang itu nggak ada, maksudnya nggak ada listrik gitu? Cuma hanya itu atau ada berapa tempat? Atau ada dusun yang lain? Yang sudah saya datangi selama ini baru di situ. Oh, baru itu? Ya. Sekarang sudah ada listrik ya, seperti saya sampaikan tadi, menyambung dari desa di bawah tadi. Jadi pakai tiang-tiang. Di bawah? Berarti itu posisinya di atas? Di atas bukit gitu? Iya. Posisinya di atas. Jadi kalau kita menuju ke sana, jalannya itu jalanannya setapak, kita bisa melihat di bawah sama melihat pemandangan di seberang-seberang sana kelihatan. Kok tadi lewat sungai itu? Lewat sungai karena biasanya kan setelah kita naik terus turun, di situ ada sungai. Oh gitu. Iya. Oh berarti turunnya itu ada sungainya itu? Iya. Turun ada sungainya. Berarti emang kondisi Wonogiri emang perbukitan? Iya, gunung-gunung batu. Jangan dibayangkan gunung-gunung yang subur di mana di sana bisa ditanami berbagai jenis tanaman apa-apa. Bukan, tapi Wonogiri itu pegunungan tapi bebatuan gunungnya. Kalau sekarang yang banyak kekeringan itu mengalami kekeringan ke Parangbupito, Peraci, Giri Tontro, itu daerahnya bebatuan. Jadi kalau musim seperti ini tanaman-tanaman sudah meranggas semua. Sudah nggak ada? Nggak ada. Ya. Berarti nggak ada yang nandur itu nggak ada? Nggak ada. Singkong itu nggak bisa Singkong masih ada yang nanam dan ini juga musim panen. Kemarin waktu saya mengantarkan bantuan ke sana ada keluhan dari warga juga karena setelah setahun menanam singkong dipanen, ketika mau dijual dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan pandemi, dalam keadaan kekurangan air, panen singkong, ternyata harga jual singkong gaplek itu menurun. Iya. Menurun drastis atau? Menurun drastis. Harga jualnya menurun, jadi petani yo wis kelabaan lah. Ya, seperti itu. Itu kondisi berarti hampir semua daerah di Wonogiri atau hanya di daerah-daerah pelosok saja kalau untuk
Kalau untuk kekeringan ada aja yang kekeringan sama yang nggak bisa ada tanaman itu. Oh, kalau tanaman itu nggak hanya di daerah bagian selatan ya, itu daerah-daerah petani yang menanam singkong itu semua harga singkong menurun, mengeluhkan juga penurunan harga singkong. Ya. Cuma bedanya kan kalau yang daerah bagian selatan itu mereka jaga nih hasil singkong itu untuk beli air, untuk mencukupi kebutuhan. Ternyata kan harganya turun. Anjlok, iya. Berarti yang kekeringan itu ibaratnya udah terbiasa ya? Sudah terbiasa setiap tahun seperti itu. Dan terbiasa juga sehari-hari nggak mandi juga biasa. Sehari-hari membatasi minum, membatasi penggunaan air itu juga sudah biasa. Jadi nggak seperti yang kita lakukan sehari-hari, mandi nggak hitungan, nyuci mau berapa kali juga nyuci. Di sana itu orang mau numpang sholat ke rumah-rumah warga gitu, nggak setiap warga itu mau. Karena kenapa? Air itu beli. Sempat relawan kita waktu ke daerah sana, mobilnya kan mogok, mau numpang, ada beberapa orang, 4 orang atau 5 orang, mampir ke rumah warga. Itu di mana itu? Sholat. Enggak, maksudnya di daerah mana? Giriwoyo. Oh, Giriwoyo. Iya, mau mampir ke rumah warga, mampir sholat, itu jawab nggak punya air, maaf karena di sini air itu beli gitu. Karena banyak orang toh, 5 orang, nanti wudhu juga sudah banyak. Dan kemungkinan yang diambil itu juga airnya memang benar-benar terbatas untuk keluarganya, nggak mencukupi. Ya memang harus berhemat air. Jadi, kalau dari tahun ke tahun itu ada daerah yang baru enggak kalau soal kekeringan? Kalau soal kekeringan, alhamdulillah daerah yang baru itu nggak ada. Justru sekarang mulai ada bantuan-bantuan pipanisasi, mengoptimalisasikan sumber daya tadi ya, seperti luweng tadi sudah mulai ada sumber dalam itu. Iya, bukan luweng. Luweng. Iya. Luweng ya. Luweng itu memanfaatkan sungai di bawah tanah. Jadi kalau di daerah selatan itu kan ada kayak di dalam gua gitu. Ya, kayak di dalam gua. Terus nanti di dalamnya itu ada sungai bawah tanahnya. Nanti yang terjangkau bisa, sekarang banyak lembaga-lembaga swadaya yang memberi bantuan, membantu mengangkat air itu sampai ke permukaan itu sama. Ya. Ke permukaan saja atau mengalir biasanya ke sampai rumah-rumah? Ke permukaan. Terus nanti yang ke rumah-rumah itu ada yang masyarakat swadaya sendiri. Oh, seperti itu. Iya, ada yang juga dapat untuk pipanisasi ke masyarakat itu, nanti juga ada bantuan baik dari pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat juga bantu. Kemarin kita datang ke daerah Maharen itu waktu pipanisasi juga, pemasangan pipa dari Luweng Songo, waktu pemasangan pipa tapi air belum bisa mengalir. Nggak ada atau? Ya belum selesai pemasangan. Oh, belum selesai. Baru proses pemasangan dari Luweng itu ke masyarakat. Biasanya berapa meter ke dalam? 80 meteran lebih. 80 meter? Iya. Dalam. Manual ya? Berarti ada orang ke dalam gua itu? Ada. Nah, terus kalau nggak ada orang pripun? Pikir pakai alat gitu? Iya, ada yang masuk ke dalam. Kayak seperti yang Eromoko tahun lalu kita mengantar bantuan penampungan air, bak air. Kita mengantar ke sana, jadi ada lembaga sosial kemanusiaan juga yang sudah berhasil mengangkat. Terus pihak masyarakat kan minta bantuan yang lainnya untuk tampungan. Kita mengantar ke sana itu survei ke tempatnya dalam dan gelap juga. Terus kalau potensi di Wonogiri itu sebenarnya yang paling besar ya apa? Apa dari zakat profesinya atau zakat pertaniannya? Kan dari mungkin kan Wonogiri kan agraris ya? Iya, agraris. Kalau untuk di Wonogiri
petani nggih, itu yang masuk ke lazis. Enggak sih, kalau Potensinya. Kalau selama ini jenengan selama ini Ki, potensi dari zakat pertanian sebenarnya tinggi juga. Tapi mungkin kesadaran dari masyarakat, iya, dari masyarakat yang belum, yang masih kurang lah untuk membayarkan pajak. Kalau yang zakat profesi itu kebanyakan kan orang yang berprofesi itu sudah mengetahui kewajiban untuk berzakat. Jadi kita memperkenalkan zakat, oh sudah tahu. Kadang ada yang saya sudah berzakat Mbak, begitu kalau profesi. Kalau yang masuk ke lazis kebanyakan ya zakat profesi. Terus kalau yang apa, kan ini masa pandemi ini ya, ada enggak ya pas ada curhatan atau laporan mungkin Mbak, di daerah saya ini butuh untuk kuota atau internet gitu, ada? Ada kalau yang di ada di Wonogiri yang seperti itu. Bahkan yang nggak punya HP juga banyak. Malah lebih banyak nggak punya HP atau nggak ada? Yang nggak punya HP. Malah banyak lebih. Iya. Kalau setiap hari kan masih pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak harus punya HP. Sementara orang tuanya sendiri aja banyak yang nggak megang HP, nggak tahu mengoperasikan HP. Anaknya dilarang pakai HP, ini anaknya mau belajar kemana? Ada yang belajar itu numpang ke tetangganya, ada tetangganya, atau kakak tetangganya itu kan sudah anak SMA, nanti belajarnya ikut yang SMA itu ke tetangganya. Masih ada. Itu daerah kota sendiri atau sekitar? Daerah kota ada. Nah, daerah kota ada ya? Iya. Jadi nggak cuma di daerah-daerah pinggiran-pinggiran itu? Nggak hanya di daerah pinggiran. Kalau masalah pembelajaran jarak jauh menggunakan HP itu daerah-daerah kota masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang belum memiliki HP. Tapi lazis Wonogiri sendiri ada program nggak kalau untuk yang itu pandemi? Selama ini kalau untuk bantuan berupa HP dan kuota belum ada. Belum. Kalau untuk sembako masih ada. Masih ada terus? Iya. Jadi kalau yang paling terbaru ini keringan ini? Paling terbaru itu kekeringan, dan terbaru dan terrutin setiap tahun. Rutin? Kekeringannya rutin, kebiasaan. Tuman jadinya. Ada yang jaga kayak gitu enggak? Daerah, wah ini nanti dibantu sama lembaga gitu. Ada daerah yang gitu? Karena apa sih? Karena sudah terbiasa kekeringan, jadi masyarakat Wonogiri sebenarnya juga nggak terlalu mengharapkan bantuan, ya walaupun apa punyanya itu dijual. Musim mereka itu sudah persiapan, musim penghujan mereka akan mempersiapkan bagaimana saya nanti musim kemarau itu bisa mendapatkan air, bagaimana musim kemarau itu saya bisa membeli air. Jadi musim penghujan mereka beternak hewan, kambing, sapi. Nanti ketika musim kemarau paceklik, hewan-hewan ini bisa dijual untuk mencukupi kebutuhan airnya. Gitu. Lagi kekeringan seperti ini, Mas. Udah kekeringan dimana kita harus sering-sering cuci tangan. Tambah nggak ada air. Tambah sekolahnya jarak jauh, pembelajaran jarak jauh pakai kuota. Mau nggak mau kalau anaknya sudah pegang HP, orang tua kan juga harus tahu bagaimana mengoperasikan HP, harus bisa mengontrol anaknya. Dan ini orang tua itu banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan HP. Kalau orang tua tidak tahu, bahayanya anak pegang HP sama internet sehari-hari. Nah, bahayanya ada di sini. Anak yang masih polos, yang tadinya nggak boleh pegang HP, teman-temannya punya, dia nggak punya, nah punya. Orang tuanya nggak bisa mengontrol, taunya anakku lho saiki sekolah pakai HP, wis duwe HP. Nah, seperti itu. Ada positif dan negatifnya. Iya. Terus kita kalau zaman dulu seperti sebelum pandemi,
dari pemerintah sendiri kan sudah sering mengadakan kayak seminar-seminar sampai tingkat PKK, penyuluhan tentang bahaya penggunaan gadget dan internet. Orang tua bisa diberi penyuluhan waktu arisan-arisan PKK, waktu apa. Lah sekarang kan nggak ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Jadi terbatas juga kita mau memberitahu ke orang tuanya bagaimana kontrol anak, terbatas. Kalau dulu melalui pengajian kita memberitahu bahayanya menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. Sekarang anak-anak bebas memakai dan orang tua taunya itu untuk sekolah, untuk belajar, iya nggak tahu. Jadi kita juga PR kita, bagaimana orang tua ini juga harus mengetahui teknologi. Orang tua yang dulu kadung males, wes retiku ngaret anaknya sekolah, retiku nyangalas anaknya sekolah. Nah sekarang orang tuanya yang bisa membelikan HP dengan menjual gaple, menjual hewan ternak, dibelikan HP anaknya, semakin nggak tahu. Jadi semakin harus dituntut untuk tahu teknologi. Iya, harus tahu teknologi. Dari permasalahan yang di daerah Wonogiri, iya, nggak cuma kekeringan, ternyata di pandemi ini ada kelanjutannya dari cerita mungkin efek dari daring bisa positif dan negatif. Iya, kita harapannya sih yang positif saja. Ya kita terus berharap ya pandemi ini mungkin segera berakhir. Ya. Ke tahun depan ini, tahun 2021 sudah selesai atau mungkin paling tidak berkurang. Ya. Harapan kami di Wonogiri juga seperti itu, Mas. Warga juga mengharapkan bisa normal kembali, pulih kembali, anak-anak bisa duduk di bangku sekolahnya kembali, bukan belajar yang seperti sekarang. Para pedagang bisa berdagang kembali dengan aman, dagangannya laris, yang di tempat-tempat keramaian juga sudah dibuka. Mereka yang berdagang di tempat-tempat wisata bisa mendapatkan penghasilan kembali, karena selama ini tempat wisata ditutup, otomatis pedagang juga kelabaan harus beralih berdagang kemana. Dagang keliling juga sudah terbatas, dan kita masyarakatnya yang mau jajan itu juga kadang membatasi diri juga, karena mikir-mikir aman nggak sih jajan di luar, kan mikir-mikir seperti itu. Semua merasa nggak aman dari virus yang gentayangan tadi. Iya, khawatir. Harus menjaga kesehatan masing-masing sesuai protokol. Ya mungkin ini silaturahim dari saya ke tempatnya Mbak Ning. Terima kasih Mbak Ning sudah memberikan waktunya. Jangan lupa silakan tonton di video kami. Kalaupun ada manfaatnya silakan share, dan jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.